Kamu yuk belajar fisika. Klik channel Mitra Fisika. Langsung paham. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Mitra. Selamat datang di channel Mitra Fisika. Sebelum kamu belajar tentang materi video ini, silahkan kamu subscribe, komen, like, dan share materi kakak ya. Terima kasih. Nah, hari ini kamu akan belajar tentang radiasi. Nah, sekarang coba kamu lihat di layarmu. Apakah kita bisa merasa hangat dari matahari? Nah, padahal antara matahari dan bumi, ruangan itu kosong. Nah, ruangan itu adalah kosong. Inilah yang disebut dengan radiasi. Nah, sebenarnya radiasi itu apa sih? Nah, radiasi itu adalah kalor yang berpindah tanpa lewat benda apapun, yang artinya radiasinya itu adalah panas yang berpindah secara langsung. Nah, di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang konduksi, yang kedua itu adalah konveksi, yang ketiga itu adalah radiasi. Nah, radiasi adalah panas yang berpindah tanpa media. Nah, sebenarnya persamaan dari radiasi itu gampang banget, di mana Q sama dengan E dikali tau dikali A dikali T pangkat 4 kalikan dengan T kecil, yang artinya waktu. Kita buat keterangannya yuk. Nah, dengan IMU nanti, E dikali tau dikali T pangkat 4. E dikali tau dikali T pangkat 4. Nah, kalau ini nanti kita gabungkan nanti berarti E dikali tau dikali T pangkat 4 berarti Q sama dengan I kali A dikali time-nya. Nah, keterangannya di sini Q adalah kalor yang satuannya adalah joule. A itu adalah luas permukaan yang satuannya adalah meter kuadrat. Yang ketiga, suhu satuannya adalah Kelvin. Sementara tau itu adalah konstanta radiasi. Sementara T kecil itu adalah waktu atau time yang satuannya adalah detik. Nah, sementara E itu adalah emisivitas permukaan benda antara 0 sampai 1. Nah, yang paling sempurna itu adalah menyerap panas yang paling baik itu adalah warna hitam, di mana EMU nanti sama dengan 1. Nah, agar lebih gampang kita cari contoh soal radiasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kamu lihat layarmu. Kira-kira itu gambar apa? Itu adalah gambar saat memanggang roti atau oven atau toaster. Nah, coba kamu lihat di sini. Ketika kita memanggang roti di toaster, roti jadi panas tanpa disentuh api langsung. Panas dari elemen pemanas berpindah lewat gelombang radiasi. Nah, dia akan berpindah jadinya rotimu akan matang. Nah, beginilah cara radiasi memanaskan makanan. Nah, yang kedua itu adalah gambar apa? Yang kedua adalah gambar api unggun. Apakah kamu merasa hangat meskipun agak jauh dari api unggun? Itu terjadi karena panas berpindah lewat radiasi. Yang artinya gelombang panas dari api langsung sampai ke tubuhmu. Jadi, meskipun udara di antaranya diam, kamu tetap merasa hangat. Nah, sekarang agar lebih paham kamu materi tentang radiasi, kita lanjut contoh soal. Pagi yang cerah, siswa SMA Nusantara melakukan percobaan sederhana di halaman sekolah. Mereka ingin tahu seberapa besar energi panas dari sinar matahari yang diterima oleh sebuah papan logam hitam. Nah, luas papan tersebut itu adalah 0,5 meter persegi. Dan intensitas radiasi matahari rata-ratanya itu adalah 600 watt per meter kuadrat. Jika percobaan dilakukan selama 5 menit, berapa besar energi panas yang diserap papan itu? Nah, coba kita buat gambarnya. Nah, sekarang coba buat diketahuinya. Diketahuinya adalah I-nya adalah 600 watt per meter pangkat 2. Selanjutnya apalagi? Oh iya, 0,5 meter luas papan area, di mana area disimbolkan sebagai A, 0,5 meter pangkat
2. Lanjut, apalagi yang diketahui? Oh iya, time. Time-nya itu adalah 5 menit. Ubah ke sekon. Nah, kalau 5 menit ubah ke sekon berarti kali 60 dong. 5 kali 60 itu sama dengan 300 sekon. Yang ditanya di soal, berapa besar energi panas yang diserap papan itu? Berarti yang ditanya adalah Q. Kita pakai rumus apa? Siapa yang masih ingat? Q tadi apa rumus kita? E dikali tau dikali A dikali T pangkat 4 kalikan dengan time-nya. Dimana I tadi kan E dikali tau dikali T pangkat 4. Nah, tinggal kamu masukkan. Tadi kan E dikali tau dikali T pangkat 4 kita simbolkan sebagai I. Berarti I-nya tadi 600 dong. Berarti sekarang A areanya berapa? 0,5. Sementara time-nya, T kecilnya itu adalah 300. Nah, jika ini kamu hasilkan berarti 600 kali 0,5 atau setengah ya, berarti itu adalah 300. 300 kali 300 itu adalah 90.000 joule. Atau jika berubah ke kilojoule berarti 90 kilojoule. Bagi 1000 ya, sama seperti kilometer ke meter. Nah, sekarang gampang bukan materinya? Yuk, agar lebih paham tentang perpindahan kalor. Sekarang perpindahan kalor atau perpindahan panas itu kemarin ada secara konduksi, ada secara konveksi, ada secara radiasi. Nah, kita mulai yang pertama. Kakak buat dalam bentuk tabel aspek perbandingan cara perpindahan panas. Kalau konduksi bagaimana? Itu dari sendok ya. Sentuhan langsung antar partikel. Nah, kalau konveksinya bagaimana? Iya, air. Aliran zat cair atau gas. Kalau radiasi, coba kita lihat berarti sinar matahari. Tanpa perantara lewat gelombang panas. Nah, yang kedua, media yang terlibat. Media terlibat kalau konduksi itu adalah benda padat. Biasanya logam, panci, sendok. Nah, kalau konveksi itu biasanya zat cair dan gas. Contohnya air, udara. Nah, sementara radiasi itu adalah ruang gosong atau udara. Nah, sekarang contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah antara sendok ya. Yang dipanaskan nih, sendoknya nanti lama-kelamaan akan panas. Yang kedua adalah air yang mendidih ya. Air yang mendidih. Nah, yang ketiga itu adalah anak merasa kepanasan di siang hari. Nah, sekarang arah perpindahan panasnya itu dari ujung panas ke ujung yang paling dingin. Berarti dari panas berpindah ke dingin. Sementara kalau konveksi dari bagian panas ke bagian dingin dalam bentuk aliran. Sementara kalau radiasi dari sumber panas itu nanti ke semua arah. Nah, ciri fisik utamanya bagaimana? Kalau konduksi, energi berpindah sementara zatnya itu tetap diam. Kalau konveksi, itu adalah zat ikut bergerak membentuk arus. Nah, sementara radiasi itu adalah hanya gelombang energi yang berpindah secara langsung. Nah, gampang bukan? Nah, agar lebih pemahamanmu, berarti kesimpulannya di sini adalah konduksi itu adalah lewat sentuhan, konveksi itu adalah lewat aliran, sementara radiasi itu adalah tanpa perantara atau secara langsung. Nah, sekarang sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Semoga kamu paham mengenai materi radiasi.